viral ya. Ini sebuah kuburan yang berada di Kabupaten Padang Pariaman ini dikabarkan tiba-tiba meninggi atau menggelembung. Tingginya tanah perkuburan. Wali Korong Sungai Asam, Anwar kepada padangkita.com. Yang merupakan memang litologi batuan tanah setempat yang merupakan produk dari gunung api Tandikat. Bukan daerah patahan, bukan daerah longsoran juga karena dia datar ya. Tidak ada gerakan-gerakan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, penonton Padang Kita dimanapun Anda berada? Seperti yang gencar di pemberitaan beberapa waktu lalu, viral ya. Ini sebuah kuburan yang berada di Kabupaten Padang Pariaman ini dikabarkan tiba-tiba meninggi atau menggelembung dengan sendirinya. Nah, ini menjadi perbincangan dan viral di sosial media, bahkan menjadi pembicaraan, dan juga banyak orang ingin tahu hal apa yang sebenarnya terjadi dengan keadaan tersebut. Nah, untuk membahas hal ini kita akan berbincang dengan narasumber yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Namun sebelumnya kita simak dulu liputan berikut ini. Warga Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2 Kali Sabale Anam Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dihebohkan dengan fenomena meningginya tanah perkuburan. Wali Korong Sungai Asam, Anwar kepada padangkita.com mengatakan, fenomena itu awalnya diketahui oleh salah seorang peziarah yang hendak membersihkan kuburan keluarga. Menurutnya, kuburan yang meninggi itu merupakan pandan pekuburan salah satu suku yang ketinggiannya menjadi 1,5 meter dengan lebar 3,5 meter. Meski tidak diketahui siapa yang dimakamkan di kawasan itu, namun kuburan yang meninggi itu diduga sudah berusia lama dengan batu nisan tanpa nama. Menurut Anwar, pada tahun lalu tanah kuburan itu juga telah meninggi sekitar 50 cm. Fenomena meningginya tanah kuburan itu sontak menjadi perbincangan setelah videonya viral di media sosial, bahkan juga diberitakan oleh sejumlah media mainstream. Bahkan, banyak warga dari berbagai daerah yang datang untuk melihat langsung kondisi kuburan tersebut. Untuk menjaga kuburan tersebut, warga memasang tali pembatas agar tanah pekuburan tidak terinjak. Fuadi Zikri, Padang Kita. Baik, penonton Padang Kita dimanapun Anda berada, sudah kita simak video liputan tentang makam yang berada di Kabupaten Padang Pariaman yang mengalami peninggian ya, atau menggelembung ya, kurang lebih sekitar 1,5 meter. Nah, untuk membahas hal ini, kita saat ini bersama dengan Pak Ade Edward, ahli geologi Sumatera Barat ya. Selamat pagi, siang, malam nih Pak Ade, apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ade? Alhamdulillah. Kegiatan apa saja yang Pak Ade lakoni sejak pensiun dari ASN? Ya, kita tetap masih bergerak di bidang profesi ya, sebagai ahli geologi, baik itu sisi kebencanaan, kemudian geowisata ya. Ya kita tahu ada geopark ya, segala macam. Nah, ini juga terkait dengan berita viral ini, saya juga mendapat dari teman-teman geolog ya dari Jakarta, tolong, karena ini viral sampai ke nasional. Iya, benar. Tolong mencarikan info awalnya ya secara geologi ya. Ya. Nah, saya sudah berkesempatan beberapa kali ke sana, melihat memang sudah kita ukur secara fisik, itu panjangnya itu berbentuk oval ya. Oval, ya. Panjangnya kurang lebih 8,5 meter, lebarnya 6,5 meter, tinggi 1,3 terakhir yang kita ukur. 1,3 yang terakhir? 1,3 ya. Lalu kita mengumpul informasi masyarakat, juga melakukan semacam pendekatan pada masyarakat kalau diperlukan penelitian lebih lanjut ya. Apabila diperlukan, karena teman-teman dari ahli geologi juga karena ini kuburan kan sangat sensitif di masyarakat, tidak bisa kita gali ya, tidak bisa
kita bongkar, bor, dan segala macam, sehingga kita kalau diperlukan ada teknologinya georadar namanya, bisa merekam di bawah permukaan. Kalau kita bicara soal kronologis nih Pak Ade, ini versi Pak Ade dan juga teman-teman yang sudah datang ke sana. Ini kronologi hingga kuburan ini bisa menggelembung sendiri, dan kabarnya kan itu sudah hampir berapa bulan ya Pak Ade ya? Ya. Itu gimana kronologisnya Pak Ade? Kalau versi masyarakat itu tadinya tidak ada apa-apa ya. Biasa aja? Biasa saja. Daerah itu tadinya agak rendah. Ya. Kemudian ditumbuhi semak-semak. Ya. Tidak jadi perhatian lah. Nah belakangan akhir tahun yang lalu masyarakat membersihkan, kemudian ada gundukan tanah pekuburan, ya karena ditandai dengan adanya batu nisan. Ya, itu informasinya. Nah, masyarakat di sana tidak tahu kondisi awalnya, juga tidak tahu, tidak punya catatan siapa yang dimakamkan di sana, sehingga tidak ada informasi sama sekali. Nah kita di sana tentu bermaksud untuk mencari secara fisik ya, mengenali secara fisik ya, jenis tanahnya, ukuran dan lain-lain. Kalau lihat tanahnya memang itu pasir kerikilan, ada batu-batu yang merupakan memang litologi batuan tanah setempat, yang merupakan produk dari gunung api Tandikat. Ya. Nah, bisa dikenali dari agregat material ada di sana, itu berasal dari tanah setempat lah ya. Ini kalau saya boleh potong sebentar, ini kuburan berada di pinggir sungai atau ada di tengah-tengah hutan atau seperti apa Pak De? Ya di belakang pemukiman, tidak jauh sebetulnya di belakang pemukiman. Nah di belakangnya lagi jarak-jarak 50 meteran ada tebing, di bawahnya ada sungai. Ada sungai di bawah dan ada mata air di bawah itu. Oh, iya. Ya di bawah padang pekuburan ini, dan menjadi sumber air bersih masyarakat. Nah kita juga lihat kemungkinan ada yang muncul dari bawah ke atas. Sepanjang yang kita amati tidak ada material yang dari bawah yang naik ke atas, tidak ada, karena itu material setempat. Ada batu-batu besar juga ya, kemudian ada potongan kayu, ada akar-akar. Nah sehingga kita menyimpulkan itu dari tanah setempat ya. Apakah ada proses yang naik dari bawah ke atas, kita belum bisa pastikan karena tidak ada yang muncul ke permukaan. Nah, di bawah permukaannya kita belum melakukan kajian dengan melakukan perekaman, karena kubur sebetulnya bisa saja digali, dibor untuk bisa dibongkar tahu, gitu ya Pak De ya? Ya kan bisa dibor ya beberapa meter, tapi karena kuburan kan mungkin ya, pasti masyarakat ada pro kontra juga Pak. Ya, nah sehingga ini dalam 2 minggu terakhir tidak ada perubahan apa-apa. 2 minggu ini nggak ada ya, perubahan? Masih tetap demikian. Yang kita khawatirkan dari sisi ancaman bencana juga sepertinya tidak perlu dikhawatirkan ya. Kan kalau bisa saja diduga ini ada sesuatu yang keluar dari bumi ke atas, sehingga bisa menjadi ancaman bencana. Masyarakat juga menanyakan itu, kami ini kira-kira gimana? Ya kita lihatlah, ada enggak perubahan drastis? Ternyata tidak ada perubahan drastis. Jadi masyarakat berarti ada sempat rasa khawatir juga akan ada terjadi sesuatu karena kuburan ini menggelembung gitu ya Pak De? Kalau berprosesnya meninggi terus, tentu masyarakat sana jarak 50 meter sudah ada pemukiman rumah. Ya. Itu di lingkungan pemukiman. Tentu mereka khawatir juga kalau mau besar rumahnya gimana, itu ditanyakan kita. Enggak apa-apa. Makanya saling melihat, memonitor, karena kita belum bisa meneliti bawah permukaannya, saling menjaga saja. Kalau ada perubahan-perubahan drastis, misalnya membesar dalam waktu cepat, nah itu perlu
diantisipasi sebagai mitigasi bencana ya. Tapi alhamdulillah dalam 2 minggu ini tidak ada perkembangan. Nah kalau memang bertahan demikian saja, ya kita ambil pesan, kita ambil hikmahnya saja ya, bahwa di situ menarik bagi orang karena dianggap tidak biasa, itu kan sah-sah saja ya. Malah orang datang dari suatu tempat ke tempat lain untuk pengen tahu, itu bisa menjadi termasuk wisata lah ya, jadinya wisata religi. Yang penting diambil manfaatnya, tidak menuju ya, hal-hal yang mistik yang menuju ke arah syirik, kita hindari ya. Masyarakat juga di sana tidak mau membuat kotak, bahwa ada orang-orang secara pribadi melontarkan uang, ya tidak bisa dicegah juga ya. Mereka gitu Pak. Tapi masyarakat tidak menyuruh, tidak menyiapkan kotak dan lain-lain. Nah, uang itu daripada mubazir lapuk di sana, ya akhirnya dikumpul oleh penanggung jawab kuburan, digunakanlah untuk membenahi makam itu. Ada baiknya juga ya, sehingga kuburan itu bisa terawat ya dengan baik. Nah, bisa dikelola dengan baik lah ya, ke arah-arah yang positif ya, bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat bahwa apa saja bisa terjadi ya di sana. Itu Pak Ade kalau misalnya boleh tahu nih, itu kuburan yang menggelembung itu sepanjang jalur atau beberapa saja yang menggelembung Pak Ade? Satu itu saja. Satu bentukan itu aja? 8 meteran itu oval gitu ya. Oval memanjang. Nah, kalau dilihat arah dengan arah batu nisannya ya sejajar ya. Berarti cuma di satu tempat gundukan ya, itu aja? Satu gundukan memanjang, lalu ada 3 nisan. 3 pasang batu nisan di sana. Nah, memang batu nisannya itu sesuai dengan adat kebiasaan di sana, memang pakai batu alam. Iya. Batu alam khusus sebetulnya itu, batu alamnya diambil dari tempat tertentu. Ya, kalau secara lebih detail, batu alam itu batuan andesit, ya persegi seperti dibikin gitu, dan itu namanya istilah geologinya itu kekar kolumnar join namanya itu. Memang terbentuk alamiah itu panjang-panjang, segi 5, segi 6, cenderung ada yang lurus, bagus sekali. Makanya masyarakat tradisional itu menggunakan itu sebagai batu nisan. Batu nisan ya. Sebelum masyarakat ini mengenal tulisan gitu ya Pak Ade? Bisa mencetak dari semen. Kalau sekarang dicetak dari semen. Sudah bagus ya. Ya. Nah, jadi Pak Ade kan Pak Ade sudah ke situ beberapa kali bertemu dengan kaum pemilik makam misalnya gitu. Ya, sama datuknya juga. Harapan mereka sendiri seperti apa Pak Ade? Apakah mereka mau makam ini diapakan gitu biar jelas gitu penyebab terjadinya gelembungan ini, penggelembungan apa ini? Jadi bagi masyarakat itu sebenarnya tidak ada jadi masalah. Nggak jadi masalah? Nggak jadi masalah, itu hal yang biasa-biasa saja. Tapi karena orang datang, akhirnya ya orang datang, tentu mereka benahilah. Sudah dibersihkan, dan ini juga berkebetulan mau masuk Ramadan, kan memang adat kebiasaan kita itu membersihkan kuburan. Jadi sekarang udah lebih bersih, dan memang ada rencana itu dipagari. Ya, sekarang dipagar apa adanya, mungkin ke depan akan diperbaiki. Ya, terlepas dari hal-hal lain, toh kuburan makam bagi kita memang perlu dirawat ya. Karena sukunya di sana, suku Panyalai, memang penanggung jawab makam itu selama ini memang merawat pemakaman itu ya, merawat. Nah, dengan kejadian ini ya lebih terdorong lagi untuk menjaga makamnya ya, baik ya, itu arah yang baik, sehingga kan sebisanya makam itu memang bersih, terawat ya, gunanya untuk mengingatkan kita akan adanya kematian ya, sehingga kita cenderung bisa setiap saat itu akan dipanggil Yang Maha Kuasa. Satu lagi nih Pak Ade, ini kan kemarin kan katanya tim dari Jakarta nih, SDM kalau nggak salah ya, saya baca berita,
ini akan turun ke lokasi gitu, tapi meminta informasi dulu dari mungkin dari Pak Ade dari Ya. sini. Nah, apakah itu akan besar kemungkinan akan dilakukan atau sudah skip sampai di sini nih? Kalau lihat ini ya sepertinya kita skip saja ya. Karena tidak ada yang mengancam. Itu rencana awal mau menurunkan tim untuk pengkajian lebih detail itu terkait dengan kalau ini mengancam. Tapi kalau tidak mengancam ya biarkan saja ini seperti apa adanya, diambil saja hikmahnya untuk arah yang lebih baik. Nah, sehingga saya laporkan juga, nah ini tidak ada hal-hal yang Perlu dikhawatirkan gitu. perlu dikhawatirkan. Nah, karena kita kan memandang dari sisi ancaman bencananya. Ya. Nah, kalau tidak ada perkembangan yang signifikan, tidak bertumbuh dengan cepat, kan tidak ada apa-apanya. Sebagai contoh yang di Lubuk Selasih itu sejalan dengan pergerakan patahan Sumatera yang terus bergerak, itu juga meninggi terus, tapi peningkatannya itu tidak signifikan. Sehingga paling jalannya itu rusak sekali 2 tahun, meninggi pinggirnya itu ya dipotong, diaspal lagi, sehingga tidak mengkhawatirkan. Sama dengan di sini tidak ada gerakan-gerakan dinamika yang mengkhawatirkan. Itu yang makanya teman-teman dari ahli geologi minta, karena saya ada di Padang, bagaimana sih tingkat ancaman segala macam. Rasanya tidak ada, sehingga ini kita sikapi secara bijak saja, tidak perlu khawatir lah. Tadinya kita kan mengantisipasi kalau ada yang akan mengancam, ternyata tidak. Oleh sebab itu ini disikapi secara bijak, hal-hal yang wajar-wajar saja. Pak Ade, ini kan kasus keberapa yang mungkin pernah Pak Ade tangani hal-hal seperti ini? Apakah sebelumnya juga pernah terjadi hal seperti ini atau mungkin yang lebih daripada yang terjadi di Padang Pariaman ini, Pak Ade? Ya, kalau kuburan yang viral rasanya selama ini satu ini baru Baru ya. ini ya, Pak Ade ya? Ya, tapi kalau gerakan-gerakan, ya kan ini kan termasuk ada yang tanah muncul segala macam, itu kan termasuk ke gerakan tanah bergerak ya. Itu banyak sekali sebetulnya. Tapi umumnya bisa dijelaskan apakah karena kelerengannya sehingga terus saja bergerak tanahnya itu. Nah, itu banyak sekali kasus-kasus, misalnya dilepas setelah jembatan Kelok 9, di kiri itu juga ada yang terus bergerak. Yeah, yeah. Makanya jalannya itu rusak terus. Nah, itu bisa disikapi, diantisipasi. Kalau memang mengganggu, diantisipasi. Tapi kalau tidak mengganggu, ya dibiarkan saja. Toh alam ini memang bersifat dinamis. Dia bergerak terus, Pak Ade? Bergerak terus, sehingga sepanjang tidak mengganggu, ya tidak perlu kita halangi pergerakannya tuh. Jadi, atau ada indikasi nih orang-orang iseng yang ngerjain kuburan ini, Pak Ade? wah, kita tidak masuk ke ranah sana ya. Itu bisa saja ada, tapi kan kita tidak masuk ke ranah hal-hal yang demikian. Yeah. Kita secara ilmiah saja, apakah ini mengarah kepada adanya ancaman kebencanaan. Ya, nyatanya sampai sekarang tidak ada arah yang menuju mengancam kehidupan masyarakat. Sebab itu ini kita biar saja dinamika di masyarakat bergerak sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Itu kita tidak bisa juga melarang, mencegah atau menyuruh untuk hal itu. Kita secara fisik saja memang tidak ancaman, tidak ada sampai sekarang tidak tergambar adanya ancaman bagi masyarakat sekitar. Artinya masyarakat tetap diminta ya berperilaku seperti biasanya Seperti saja. biasa saja. Tapi yang namanya kewaspadaan tetap harus Ya. ditingkatkan ya, Pak Ade? Betul, karena kita pesankan juga kalau memang dia ada meninggi segala macam, tolong disampaikan. Tapi sampai sekarang belum ada. Malah karena musim hujan itu juga ada yang menurun.
ada yang rontok karena hujan ya, biasa karena tanahnya gembur. Tanahnya gembur Pak De, ya? Tanahnya gembur, pasiran, ya berwarna kehitaman, biasa batuan vulkanik begitu. Sehingga kita untuk sampai saat ini hipotesanya memang tidak ada dinamika di bawah yang bisa menimbulkan ancaman. Itu daerah situ masuk patahan nggak Pak De? Enggak, bukan daerah patahan, bukan daerah longsoran juga karena dia datar ya. Tidak ada gerakan-gerakan lain. Nah, memang di situ waktu gempa 2009 memang banyak bangunan yang runtuh, tapi di Pariaman kan memang banyak bangunan runtuh. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitan ke sana, sehingga kita sementara memang belum menurunkan tim yang lebih ini karena sudah tidak ada ancaman lah. Ya. Dan penonton padang kita dimanapun Anda berada, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan siaran ini, semoga bermanfaat. Saya Ramono Arya pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.